Yang pernah menonton pasti tahu ya, ingat ya, waktu nanam duri hitam di sini kecil tadi ya. 2 jengkal aja kurang itu hari ini saya tanam. Cuma ini kan tumbuh tunas baru tuh. Belum saya melakukan pemupukan, penyemprotan daun juga belum. Dan kan saya update yang lainnya juga, yang kecil-kecil ya, yang seukuran sama seperti itu. Ini juga nih, seperti ini. Belum saya rawat, dia pun belum beradaptasi kan. Jadi performanya seperti ini. Beda ceritanya kalau nanti dia sudah beradaptasi kan gitu. Ini pun. Nah kalau ini memang paling terakhir tapi paling cepat tuh keluar rubusnya. Padahal belum saya melakukan pemupukan sama sekali, kecuali itu hari ya dibekali pupuk bawahnya memang. Karena duri hitam di sini terkenal sangat cepat untuk pertumbuhan, sahabat. Jangan khawatir, biarpun nanam yang masih kecil gitu. Jadi sebelum saya update yang lainnya, atau sebelum melakukan penanaman, saya update dulu nih yang sudah ditanam kurang lebih 2 minggu. Dan insya Allah akan saya cepat besarkan ini pertumbuhannya ya. Akan saya terus rawat agar biar tidak kalah oleh rumput gitu. Ya sekalipun rumput akan terus saya jaga, karena yang saya rawat kan bukan di blok sini saja gitu kan, yang di blok 1 hektar sini. Dan ini nih masih ingat kan, itu hari baru seperti ini nih pertumbuhannya, belum ada adaptasi di lahan sini. Dan insya Allah nanti kalau sudah 1 tahun tuh, apalagi setelah nanti dipupuk, insya Allah ya kan agak berubah lah ya. Nah di video kesempatan sekali ini saya lanjut menanam kan, karena saya update proses penanaman tanaman duri hitam, baik yang ukuran 60, baik yang ukuran 30 cm. Saksikan terus ya sahabat videonya sampai selesai. Kita sharing dan berbagi di sini. Saya akan langsung melakukan proses penanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat tani Rudian, tadi yang bibit kecil kurang lebih daripada 2 minggu saya tanam ya, kurang dari 2 minggu mungkin. Tapi alhamdulillah sudah mengeluarkan trubus baru, walaupun yang saya tanam 2 jengkal jadi saya kan, jadi tangan saya, tapi alhamdulillah tidak memperlambat pertumbuhannya karena pola tanamnya seperti ini. Ini kan dibikin lubang tuh seperti biasa kalau saya nanam, terus kemudian dibuka lagi pakai tangan saya manual, tidak pakai cangkul. Cuma proses penanamannya aja yang pakai garpu dan cangkul gitu. Terus proses berikutnya, sebelum kita melakukan penanaman kan di sini banyak gulma, kita bersihkan dulu gulmanya sebelum kita melakukan proses penanaman. Baik, kita ke sana yang tadi itu, yang seperti tadi yang saya tanam. Nah ini sih seperti ini. Ini kalau saya jengkalin ini dua jengkal kurang tuh, lihat aja. 2 jengkal 5 jari ukuran tangan saya. Cuma di sini bagaimana caranya bibit yang ditanam kecil seperti ini kan agar cepat besar pertumbuhannya. Tentu saya akan melakukan pemberian pupuk NPK. Sama seperti tadi yang saya bilang di sini prosesnya. Sebelum melakukan penanaman, gulma-gulma di sekitaran ini tuh saya singkirkan dulu, saya bersihkan dulu. Itu prosesnya. Saya bersihkan dan nanti saya siapkan pupuk untuk bekal nutrisi dia supaya cepat pertumbuhannya, sahabat. Jadi beda kalau tidak dibekali pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia gitu kan. Pupuk kimia juga lebih baik, bagus, bukan lebih baik, bagus juga daripada tidak sama sekali. Kita lakukan proses pemberian nutrisi pada tanaman durian. Organik tak ada, kimia pun jadian gitu. Kita bikin lubang, terus kita kasih pupuk, kita buka, kita tinggikan, nggak direndahkan. Ukuran lubang itu bagaimana? Ukuran lubang itu ya sesuaikan aja dengan
polybag, ukuran polybag yang bibit durian kita bisa mau tanam gitu kan. Satu jengkal aja ke samping kiri kanannya, ukuran luasnya atau lebar. Kemudian setelah ditanam tidak ada hujan nih, contohnya sepertinya tidak ada hujan misalkan nih sore hari ini, besok. Nah lusanya sahabat perlu melakukan penyiraman. Terus bagaimana Om, bisa nggak ditanam di musim kemarau? Bisa, yang penting kan mudah atau tidak membuat lubang, ya kan. Musim kemarau biasanya keras, dan lihat dulu tanahnya. Kalau tanah para sahabat gembur, mudah dicangkul, mudah digarpu, ya kenapa tidak. Intinya jangan sampai tidak melakukan penyiraman. Karena musim kemarau menyiram dilakukan setiap 1 hari sekali selama usia dia 40 hari masa tanam. Lewat daripada 40 hari atau 1 bulan masa tanam yang melakukan penyiraman 1 minggu 3 kali sampai datangnya musim hujan kan gitu. Karena saya menanam bukan cuma 1, 2, 3 pohon, dan alhamdulillah sudah ada bukti hasil proses penanaman saya, boleh dikata berhasil gitu kan. Walaupun ada yang melakukan metode penyiramannya manual atau tidak, dan sekalipun saya melakukan penyiramannya manual tidak mengandalkan air hujan saja kan. Jadi mohon maaf sebelumnya di sini, bermaksud untuk menggurui, saya menyampaikan informasi dan pengalaman saya selama saya masih bercocok tanam durian, cengkeh, dan alpukat, pisang juga. Di sini kan tanaman tumpang sari sebagai peneduh sebelum tibanya usia tanaman durian ini remaja. Dan saya kembali ke tanaman duri hitam yang satunya. Bibitnya akan saya tanam sore hari ini itu jauh lebih tinggi dibanding barusan gitu kan. Ini pupuk yang saya siapkan di sini untuk pemberian nutrisi. Nah, saya sudah 1 sendok pupuknya ditebar di situ. Kemudian ditimbun lagi dan baru saya masukin bibitnya nanti ini. Baik, saya akan lanjut melakukan proses penanamannya mumpung turunnya hujan. Baik, kita lanjut melakukan proses penanamannya. Baik, terus simak videonya sampai selesai. Bagaimana hanya seperti ini saja. Jadi begini sahabat, setelah melakukan proses penanaman seperti ini, nanti kan pakai ajir ini tajuk. Terus bagaimana? Ini dilebarkan atau tidak Om? Saya lebarkan jelas terasannya agar mempermudah proses penyerapan sumber air ketika tanaman ini memerlukan kebutuhan mineral. Dan di samping itu, agar mempermudah kita melakukan penyiraman, perawatan. Ini kan miring, saya teras ringan. Perawatannya seperti penyemprotan, penyiraman, dan pembuatan. Ini sebenarnya bibitnya kurang bagus ya, Tapi bagaimana caranya supaya bibit ini setelah ditanam di sini menjadi lebih bagus daripada sebelumnya? Dan ini wajar karena belum adaptasi di lingkungan di sini.
Apakah di sini perlu disiram? Sebenarnya perlu juga, perlu nggak perlu, karena ini proses penanaman di musim. Proses penanamannya di musim hujan, mana tahu malam besok hujan karena ini mendung. Bagaimana pemupukan seperti biasa yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Pemupukan dilakukan setelah 40 hari masa tanam atau 30 hari masa tanam. Berapa dosis ya, kalau sahabat bingung tidak ada ukuran meter digital seperti itu, memberikan takaran dosis pada tanaman durian di sini, berikanlah 1 sendok makan saja. Sendok dengan NPK 15 juga bisa, atau NPK mutiara daun. Kalau ada organik ya organik, tapi jangan disatukan dengan pupuk. Paling tidak kasih jeda waktu 2 minggu setelah melakukan pemupukan organik baru NPK, ataupun setelah melakukan pemupukan NPK 2 minggu jeda waktu. Kalau ini boleh disiram ya boleh. Dan setelah ini akan saya lakukan terasering. Terasering, maaf, memperlebar terasannya. Cuma kalau di video saya lakukan kan makan waktu banyak. Jadi supaya tidak makan waktu banyak, singkat, padat, dan jelas, bisa dimengerti. Hanya buat lubang tanam sebelum saya bikin video. Buat dulu jauh-jauh hari lubang tanam, bikin pupuk. Biarkan 3 hari ataupun dadakan juga masalah. Dengan 3 hari tujuannya biar lebih menyerap di dalam lubang tanam. Biar akarnya cepat termodifikasi di dalam lubang tanam. Karena tujuannya kita membuat lubang tanam itu kan tempat atau daerah untuk memodifikasi suatu akar tanaman yang kita tanam. Terus bagaimana supaya dia proses pernapasan lancar, tidak terserang penyakit jamur, Phytophthora, Lithium kompleks. Ya, ditinggikan seperti ini tadi. Bagaimana caranya tanah ini supaya di atas air yang lewat atau air hujan, air banjir gitu kan. Dimanapun sahabat memiliki lahan yang di situ rawan banjir. Kalau di sini kan lahan kebun yang tadinya banyak pohon, tiba-tiba diprotolin, digundulin. Nanti akan saya kasih air aki dan garam biar cepat api gitu, biar tidak menyerap nutrisi tanaman durian di sini. Dan alhamdulillah di sini untuk MDPL kurang lebih 100, kena sekitar 1 kilo, 2 kilo lebih, 2 kiloan lah ke pantai, garis pantai teritorial Pelabuhan Ratu. Jaraknya dari kebun saya di sini. Tapi yang sudah alhamdulillah tanaman durian hitam yang sudah tertanam 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Mereka bertahan dan cukup adaptif dan sudah teradaptasi dengan lingkungan alam, cuaca juga kan. Faktor fisiologis. Walaupun penyiraman ala kadar, perawatan ala kadar. Baik. Jadi sebelum saya lanjut ya proses penanaman tanaman durian yang satunya, saya mohon undur diri dulu dari video ini dan mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana ada kata saya kurang berkenan di para sahabat, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya mudah-mudahan kita selain di sini sahabat mengikuti saya, mudah-mudahan kita bisa berteman selamanya dan bisa ketemu di mana pun berada. Jangan sungkan dengan saya Rudian Putra. Kalau ingin sharing nanti di luar video ini, bisa saya nanti deskripsikan nomor telepon saya di kolom deskripsi. Saya kasih subscribe. Terima kasih bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya seputaran tentang proses penanaman, perawatan tanaman durian. Bagaimana pemeliharaan berikutnya? Saksikan terus video saya. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.